ada lagi sahabat yang mengusulkan, jangan tahun Islam ke-1, jangan tahun kelahiran Nabi, jangan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul, tapi hitung dari tahun Hijriah saja. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi itu justru yang merupakan awal kebangkitan Islam. Setelah 12 tahun dicaci maki, difitnah, dihina selama hidup di kota Mekah, kemudian begitu hijrah, baru di sana terbuka jalan di mana Islam makin tersebar, Islam makin jaya, Islam makin maju. Jadi mereka bilang, nah, kalau gitu tahun hijrah yang kita jadikan sebagai ukuran tahun pertama. Nah, jadi di zaman Sayyidina Umar itu, Bu, masing-masing ngitungnya beda-beda tuh. Ada yang hitung dari tahun maulidnya Nabi, ada yang hitung dari tahun bi'tsahnya Nabi, ada yang hitung dari tahun hijrahnya Nabi, bahkan ada yang hitung tetap dari tahun gajah. Nah, akhirnya ditertibkan oleh Sayyidina Umar. Setelah musyawarah, sepakatlah para sahabat bahwa yang dijadikan tahun pertama dari tahun Islam adalah tahunnya ketika terjadi hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada segenap para ummahat, para ustazah, para nyai, para santri, pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, di tahun baru 1445 Hijriah, kita kembali bertemu di tempat ini. Nah, setelah saya absen 6 tahun, Bu, ya Bu, saya absen 6 hari apa 6 tahun, Bu? Nah, dulu saya aktif selalu mengisi di pengajian ibu-ibu di Masjid Markas Syariat ini. Kemudian 3,5 tahun saya bersama istri, anak-anak, keluarga tinggal di Mekah. Setelah itu datang ke Indonesia 1,5 tahun tinggal di Hotel Bintang 7, Bu, ya. Mabes Polri itu Hotel Bintang 7. Tahu Bintang 7? Iya, kalau jamu Bintang 7 buat apa tuh, Bu? Buat puyeng, ya. Nah, kemudian setelah itu 1 tahun saya di Petamburan. Di sini hanya sekali-sekali datang, tapi belum bisa hadir di majelis ini. Jadi total 6 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu di sini insya Allah hajatnya semua digabulkan oleh Allah. Penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya dibahagiakan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah tadi pelajaran demi pelajaran sudah sama kita dapatkan, gosida demi gosida sudah sama kita dengarkan. Di sini ada Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, begitu juga Al-Ustadz Asep Kiai Asep Agus Sofyan yang rutin tekun mengajar kita semua di sini. Begitu juga ada putri-putri saya yang ikut mengajar maupun baca gesida, ada Sarifah Mumtaz, ada Sarifah Fairuz. Sebetulnya masih ada, Bu, putri-putri saya yang lain, tapi yang lainnya berhalangan. Ada yang sibuk di Jakarta, ada yang sedang sakit dalam perawatan, ada yang seperti Mumtaz, hamilnya sudah 9 bulan. Doakan biar mudah melahirkannya, sehat ibu dan sehat anaknya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Sarifah Mumtaz mau dibawa turun bingung juga, Bu, lewat hutan bisa beranak, Bu, ya.
Tapi enggak, mudah-mudahan Syarifah Mumtaz Allah berikan melahirkannya normal, sehat jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ibu semua, tadi pelajaran demi pelajaran sudah sama kita dengar, luar biasa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Apalagi ada kitab yang dibaca secara rutin. Ada kitab Sarah Ratibul Haddad, kemudian ada kitab Tajul Arus, kemudian ada kitab lagi Ukudul Ujain. Alhamdulillah semua kitab-kitab bagus, semua kitab-kitab yang punya nilai luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz dan ustazah kita semuanya bermanfaat untuk kita, amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui, kita saat ini baru saja masuk ke tahun baru Islam 1445 Hijriah. Nah kalau kita bicara tentang tahun baru Islam Bu, berarti kita bicara tentang tahun baru Hijriah. Kenapa disebut tahun baru Hijriah? Karena perhitungan awal tahunnya dimulai dari tahun hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dulu ibu, bangsa Arab itu di zaman jahiliyah mereka itu tidak punya angka tahun. Nah, jadi nggak ada tuh tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 1000, tahun 400, nggak ada. Nah cara mereka mengenali tahun itu jika terjadi suatu peristiwa besar. Contoh, pada saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebelum beliau dilahirkan, menjelang dilahirkan, itu terjadi serangan Abraha dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah jadi tahun itu ada pasukan gajah yang datang menyerang Mekah. Makanya bangsa Arab menyebut tahun itu disebut tahun gajah. Nah tahun keberapa? Tahun ke-1 tahun gajah. Berikutnya tahun gajah kedua, berikutnya tahun gajah ketiga, dan seterusnya. Nah jadi dulu nggak disebut tahun Hijriah, disebut tahun gajah. Sampai kapan? Sampai diangkatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad menjadi Rasul. Nah begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, umat Islam menyebutnya itu tahun Bi'tsah. Nah, artinya tahun Bi'tsah, tahun pengutusan atau pengangkatan Muhammad sebagai Nabi. Umur Nabi saat itu berapa? 40 tahun. Berarti Nabi diangkat menjadi Rasul di tahun gajah ke-40. Nah, dulu kan namanya tahun gajah dulu tuh. Tahun gajah 1, tahun gajah 2, sampai tahun gajah ke-40 beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, begitu beliau diangkat menjadi Rasul, umat Islam nggak sebut tahun gajah lagi. Mulai saat itu disebut tahun Bi'tsah. Tahun Bi'tsah yang pertama, tahun Bi'tsah yang kedua, tahun Bi'tsah yang ketiga, dan seterusnya. Nah kemudian begitu Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah, nah sebagian umat Islam menyebutnya enggak lagi tahun Bi'tsah, disebutnya tahun hijrah. Jadi di tahun kejadian hijrah itu disebut tahun 1 hijrah, berikutnya tahun 2 hijrah, dan seterusnya. Kira-kira jelas gak Bu? Nah begitu di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu pengkalenderan Islam itu belum ditertibkan. Nah, jadi masih ada juga bangsa Arab yang sebut tahun gajah, ada yang sebut tahun Bi'tsah, ada yang sebut tahun hijrah, dan seterusnya. Nah maka itu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengundang para sahabat. Nah, untuk apa? Untuk musyawarah supaya tertib, semuanya pakai tahun yang sama. Jangan yang satu pakai tahun gajah, yang satu pakai tahun Bi'tsah, yang satu pakai tahun hijrah. Nah sekarang semuanya dikumpulkan, ayo ditertibkan. Karena Sayyidina Umar saat itu adalah khalifah,
beliau mengundang para ulama dari kalangan sahabat, diajak musyawarah. Kita mau pakai peristiwa yang mana untuk penetapan tahun Islam? Ada yang kasih usul tahun lahirnya Nabi saja, tahun lahir Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pada saat Nabi lahir, yang tadi kita sebut tahun gajah, itu saja tahun ke-1 tahun Islam. Kenapa? Karena kelahiran Nabi itu merupakan awal sejarah yang baru bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam. Jadi ada yang ngusulin udah tahun Maulid aja, Maulid itu jadi tahun. Jadi waktu Nabi tahun pertama dilahirkan, yaitu tahun Islam yang pertama, terus yang berikutnya tahun Islam kedua, dan seterusnya. Tapi ada lagi sebagian mengatakan enggak, tahun pertama itu tahun diangkatnya Nabi jadi Rasul, karena begitu beliau diangkat jadi Rasul, itulah tahun yang paling bersejarah. Karena beliau diangkat sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada lagi sahabat yang mengusulkan, jangan tahun Islam ke-1, jangan tahun kelahiran Nabi, jangan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul, tapi hitung dari tahun Hijriah saja. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi itu justru yang merupakan awal kebangkitan Islam. Setelah 12 tahun dicaci maki, difitnah, dihina selama hidup di kota Mekah, kemudian begitu hijrah, baru di sana terbuka jalan di mana Islam makin tersebar, Islam makin jaya, Islam makin maju. Jadi mereka bilang, kalau gitu tahun hijrah yang kita jadikan sebagai ukuran tahun pertama. Nah, jadi di zaman Sayyidina Umar itu, Bu, masing-masing ngitungnya beda-beda tuh. Ada yang hitung dari tahun maulidnya Nabi, ada yang hitung dari tahun bi'tsahnya Nabi, ada yang hitung dari tahun hijrahnya Nabi, bahkan ada yang hitung tetap dari tahun gajah. Nah, akhirnya ditertibkan oleh Sayyidina Umar. Setelah musyawarah, sepakatlah para sahabat bahwa yang dijadikan tahun pertama dari tahun Islam adalah tahunnya ketika terjadi hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut tahun Hijriyah. Bu, jelas Bu? Kalau diambil dari tahun lahirnya Nabi disebut tahun Maulid. Kalau diambil dari diangkatnya Nabi jadi Rasul disebut tahun Bi'tsah. Tapi karena diambil dari hijrahnya Nabi, maka disebut tahun Hijriyah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas Bu ya? Jelas Bu? Nah, tahun Hijriyah ini diambil hitungannya bukan dari jalannya matahari, tapi dari perjalanan bulan. Nah, perjalanan bulan itu Bu, itu biasanya setiap bulan itu antara 29 sampai 30 hari. Jadi nggak ada tuh bulan jalan kurang dari 29, nggak ada. Lebih dari 30 juga nggak ada. Kalau nggak 29, 30. Maka itu hitungan dalam bulan-bulan Islam itu dari bulan Muharram, bulan Safar, dan seterusnya. Ada bulan yang umurnya 29 hari, ada bulan yang umurnya 30 hari. Begitu juga bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan hitungannya 29 hari, ya kita puasa 29 hari. Kalau hitungannya 30, kita puasa 30 hari. Enggak ada orang di bulan Ramadan puasa 28 hari atau 31 hari. Enggak ada. Kalau enggak 29, 30. Itulah daripada hitungan bulan-bulan Islam, karena mengikuti jalannya bulan, bukan jalannya matahari. Nah, kalau tahun miladiah Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu mengikuti jalannya matahari. Jelas Bu? Nah, kalau ada pertanyaan, boleh gak kita pakai tahun miladiah yang ngikutin jalan matahari? Boleh. Karena dalam Al-Quran sendiri disebut as-samsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu semuanya ada hitungannya. Artinya Islam mengakui ada hitungan matahari, ada hitungan bulan. Jelas Bu ya?
jadi kita pakai tahun miladiah boleh-boleh saja, pakai Januari, Februari dan seterusnya. Akan tetapi jangan sampai tahun miladiahnya apal, tahun hijriahnya nggak ada yang apal. Bu, ayo, banyak umat Islam yang nggak apal bulan-bulan hijriah, Bu. Ibu di sini apal? Yakin? Bisa dites saat ini, Bu? Bulan yang pertama apa? Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Tsani. Habis Rabiul Tsani Jumadil Ula. Nah, kalau Jumadil jangan bilang Jumadil Awal, Bu, ya, Jumadil Ula. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Nah, habis Jumadil Tsaniyah apa, Bu? Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Terus habis itu habis Zulhijjah Muharram lagi. Jangan sampai nggak hafal, Bu, ya. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa sih kita mesti hafal bulan-bulan Islam? Nah, sebab banyak ibadah dalam ajaran Islam diikat dengan kalender Islam. Contoh, kita puasa Ramadan itu diikat dengan bulan Ramadan. Nah, jadi bukan dengan bulan Januari, Februari, Maret, enggak, datang Ramadan kita puasa. Nah, kemudian begitu juga kalau kita mau puasa awal bulan. Nah, kan sunnah tuh, Bu, puasa awal bulan. Nah, berarti kita mesti tahu bulan Islam itu tanggal 1-nya kapan sih? Nah, supaya kita bisa puasa. Begitu juga ada puasa tengah bulan 3 hari, Ayyamul Bid. Nah, itu juga kita mesti tahu tanggalan Islam. Ada lagi puasa-puasa sunnah seperti apa? Puasa Asyura. Nah, ini bulan ini nih, bulan Muharram nanti nih, tanggal 9 dan tanggal 10 kita disunnahkan puasa. Tanggal 9 Muharram itu hari Tasu'a. Tanggal 10 itu hari Asyura. Dianjurkan oleh Nabi untuk kita berpuasa. Nah, makanya kita mesti hafal, mesti tahu ini Muharram udah tanggal berapa nih, ya. Wah, tinggal berapa hari lagi nih, ya. Kalau kita tidak tahu bulan Muharram, nanti kita tidak tahu kapan kita semestinya berpuasa puasa sunnah tersebut. Kira-kira jelas gak, Bu? Begitu juga penetapan Idul Fitri, Idul Adha, pakai bulan apa, Bu? Pakai bulan Islam, bukan pakai bulan-bulan miladiah. Maka itu umat Islam sudah seyogianya lah hafal, tahu tentang kalender Islam dan amalkan itu kalender Islam untuk ibadah kita semua, insya Allah. Jadi kita nggak larang mau pakai tahun miladiah, silakan, mau Januari Februari silakan, itu hanya sekedar penanggalan. Akan tetapi tanggal yang kita punya sendiri jangan dilupa dong, Bu, tanggal orang kita ingat, tanggal kita lupa. Wah, repot, Bu. Iya, ya kayak perempuan nih, kalau udah punya suami yang dia mesti ingat suami orang apa suaminya. Jangan ingat-ingat suami orang, betul, Bu? Nah, begitu juga tanggalan orang, ya kita boleh kenal, boleh tahu, tapi tanggalan sendiri mesti kita hafal dan mesti kita amalkan, insya Allah. Kira-kira jelas, Bu, ya? Nah, itulah sedikit pengetahuan kita tentang sejarah tahun Islam, tahun baru Islam yang kita sebut sebagai tahun Hijriyah. Sekarang tahun Hijriyah sudah tahun 1445. Artinya 1445 tahun yang lalu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bu, 1445 tahun yang lalu. Itu sebentar apa lama? Bu, sebentar apa lama? Lama apa lama betul? Lama betul apa lama banget?
Jadi artinya kalau sudah 1445 tahun, sudah jauh dari zaman kita, udah lama betul dari zaman kita. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.